warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Sari. Saya mahasiswa PPG UIN M. Jamil Jambe Bukit Tinggi, Batch 2 tahun 2024. Pada hari ini, bertepatan pada tanggal 30 Januari 2025, hari ini saya mengambil video ukil. Selamat menyaksikan. Siap, gerak. Lencang depan, gerak. Tiga, gerak. Baik, anak-anak ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Nah, pada hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan perhatikan apakah ada sampah di sekitar tempat tidurnya. Kalau tidak ada, silakan ketua kelas pimpin doanya. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tiga, gerak. Indonesia Raya. Silakan anak-anak ibu semuanya berdiri. Merdeka, tanahku negeriku yang
tentang hadis silaturahmi. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, silakan Vira baca ini apa tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran Indonesia menulis tentang silaturahmi dengan baik, menghafal hadis tentang silaturahmi dengan lancar, melanjutkan kebiasaan membaca Al-Quran, sikap senang bersilaturahmi dan menjalin persahabatan. Nah, bagus. Jadi materi kita yaitu tujuan pembelajarannya yaitu menulis hadis tentang silaturahmi dengan baik, menghafal hadis tentang silaturahmi dengan lancar, menunjukkan kebiasaan membaca Al-Quran dan sikap senang bersilaturahmi dan menjalin persahabatan. Itu adalah pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum itu Ibu akan memberikan pertanyaan. Ada yang tahu apa itu arti silaturahmi? Ada yang tahu? Silakan Vira. Silaturahmi adalah menjaga tali persaudaraan. Bagus, beri tepuk tangan untuk Vira. Apa itu silaturahmi? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nah, bagaimana jika kita memutuskan tali silaturahmi? Apa akibatnya jika kita memutus tali silaturahmi? Ada yang bisa? Silakan Nizam, tunjuk tangannya. Akan apa tadi? Nah, kalau kita memutuskan tali silaturahmi, bisa jadi nanti kita akan tidak memiliki persaudaraan, banyak permusuhan. Bagus. Nah, sebelum itu Ibu akan menayangkan video. Jadi sebelum Ibu menayangkan video, nanti tugas anak-anak Ibu di sini kita berkelompok. Di mana di sini ada bermacam kartu, ada 4 warna kartu, ada merah, kuning, hijau, dan biru. Silakan kamu pilih kartu mana yang kamu suka. Silakan ambil ke depan. Yang kelompok 1 berarti mendapatkan kartu merah. Siapa di sini yang dapat kartu merah kelompok 1? Ariel, siapa lagi? Nisa, Agus, dan Dinda. 4 ya. Yang dapat kartu kuning kelompok 2, silakan tunjuk tangannya. Berarti Nizam, siapa lagi? Kelompok 2. Nizam, Fajar, Ija, siapa lagi? Satu lagi Gani. Kelompok 3, hijau, siapa? Azam, siapa lagi? Ipa, Nada, Jihan. Kelompok 4 biru, Queen, Revan, Fajar, dan Vira. Bagus sekali, semuanya sudah dapat kartu kan? Kalau sudah dapat kartu, silakan susun tempat duduknya. Menayangkan video pembelajaran. Silakan perhatikan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anak, sebelum kita lanjut kepada pelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita dimudahkan dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke anak-anak ibu, sekarang kita masuk kepada materi kita yaitu hadis tentang silaturahmi. Sekarang kita akan mengetahui apa itu silaturahmi. Nah, silaturahmi ini berasal dari bahasa Arab yang berarti menyambung tali persaudaraan, hubungan baik antara sesama manusia. Silaturahmi mencakup segala bentuk interaksi yang baik seperti berkunjung, berbicara dengan lembut, saling membantu, dan menjaga hubungan serta
hubungan kekeluargaan serta persaudaraan. Nah, di sini ada anak itu terlihat betapa indahnya silaturahmi itu sesuai yang ada pada gambar tersebut. Oke anak ibu, sekarang kita lanjutkan kepada hadis dari Nabi Muhammad SAW. Ada 3 ya nak. Sekarang yang pertama sama-sama kita lihat dan ibu ingin sampaikan apa itu artinya. Oke, hadis yang pertama di sini, barang siapa yang ingin umur panjang dan diluaskan rezekinya, maka hendaklah dia menyambung silaturahmi. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, di sini dijelaskan bahwa hadis ini mengajarkan kita bahwa menjaga silaturahmi itu bisa mendatangkan keberkahan hidup, termasuk umur yang panjang dan rezeki yang melimpah. Nah, sekarang kita akan lanjut kepada hadis yang kedua. Di sini disampaikan bahwa tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Masih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maksudnya anak ibu, hadis ini menegaskan bahwa memutuskan silaturahmi itu adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Sebaliknya, menjaga silaturahmi adalah hubungan atau amalan yang dicintai Allah dan bisa diikutinya. Tuan ibu, nah ingin ibu jelaskan sedikit. Ayat ini mengingatkan kita bahwa manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Namun untuk mendapatkan keberkahan dan pahala yang besar, kita harus beriman dan mengerjakan amal-amal soleh. Salah satunya adalah menjaga hubungan baik, artinya silaturahmi, dengan saling menolong, berbicara baik dan saling membantu. Kita bisa menjalankan amal soleh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ibu, sekarang kita lanjut apa itu keutamaan silaturahmi. Nah, di sini sama-sama kita lihat ada 4 poin keutamaan silaturahmi itu. Oke, yang pertama, nah ibu, kita akan mendapatkan pahala dan keberkahan. Seperti yang diajarkan dalam hadis, menjaga silaturahmi dapat mendatangkan pahala dari Allah dan keberkahan dalam hidup, termasuk umur yang panjang, rezeki yang berlimpah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yaitu mempererat persaudaraan. Silaturahmi dapat mempererat hubungan antara keluarga, teman, dan masyarakat. Nah, ini akan menciptakan ikatan yang harmonis dan selalu mendukung dalam kehidupan. Nah, yang ketiga itu mendekatkan diri kepada Allah. Allah mencintai orang-orang yang menjaga hubungan baik dengan sesama. Dengan melakukan silaturahmi, kita juga akan mendekatkan diri kepada Allah. Oke, yang keempat anak ibu, menghindari perselisihan dan permusuhan. Dengan menjaga hubungan baik dan saling tolong menolong, kita dapat menghindari konflik atau masalah dan menjaga perdamaian dimanapun, termasuk di dalam masyarakat. Kita lanjutkan ibu. Di sini ada beberapa cara untuk menjaga silaturahmi. Ada 4. Yang pertama, mengunjungi keluarga dan teman. Oke, mengunjungi keluarga dan teman dekat secara rutin akan mempererat hubungan kita dengan teman-teman kita. Selamat datang, tapi senang juga akhirnya bisa bertemu keluarga dan merayakan hari raya bersama sambil makan ketupat dan opor ayam, sekaligus menyambung silaturahmi. Nah, sebagai seorang muslim, tentu kita tahu seberapa penting menjaga tali silaturahmi. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, bila kita memutus tali silaturahmi, maka kita dianggap sebagai perusak bumi. Menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslim, tak akan masuk surga pemutus tali silaturahmi. Selain itu, menjaga silaturahmi antar sesama manusia sangat dianjurkan karena merupakan salah satu bentuk ibadah yang sangat disukai Allah SWT, seperti yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 1. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, yaitu Hawa, dan dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah, yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Menjaga silaturahmi
silaturahmi memang bisa dilakukan kapan saja. Namun, silaturahmi sudah menjadi tradisi di Indonesia saat momen Hari Raya Idul Fitri, di mana kita terbiasa untuk mudik dan melakukan hal lebih halal bersama keluarga. Belum lagi kumpul keluarga besar menjadi lebih hangat dan meriah dengan bagi-bagi THR. Ngomongin hal lebih halal, dalam Islam juga terdapat konsep persaudaraan loh, yaitu ukhuwah. Yang pertama itu adalah ukhuwah Islamiyah, yaitu hubungan persaudaraan yang dijalin oleh umat muslim, di mana sesama umat muslim kita harus menjaga hubungan baik. Selanjutnya yang kedua adalah ukhuwah wataniyah, yaitu hubungan persaudaraan sebangsa dan setanah air, di mana sebagai umat muslim kita saling menjaga hubungan dan persatuan seluruh bangsa Indonesia. Lalu yang ketiga adalah ukhuwah basyariah, yaitu persaudaraan dalam kemanusiaan tanpa membedakan ras, agama, suku, dan aspek lainnya. Tapi tahu nggak sih kalau menjaga silaturahmi itu punya manfaat yang banyak banget? Nggak hanya mendapatkan berkah dan memperluas rezeki, tapi bisa memperpanjang usia dan menyehatkan jiwa. Seperti penelitian dari tim analisis Brigham Young University bahwa silaturahmi bisa memperpanjang usia hingga 50%, sedangkan orang yang tidak bersilaturahmi memiliki angka kematian lebih tinggi 3 kali dari orang yang sering bersilaturahmi. Dampaknya besar juga ya. Nah, hal ini terjadi karena orang-orang yang sering melakukan silaturahmi lebih mampu menghadapi stres. Karena pada saat silaturahmi dan bertemu banyak saudara, kita cenderung bahagia karena obrolan dan juga canda tawa yang terjadi saat bersama. Selain itu, apalagi sih manfaatnya? Ternyata dengan silaturahmi juga bisa meningkatkan kondisi imun tubuh, meminimalisir terjadinya demensia, dan bisa membuat kita awet muda loh. Pada intinya, terdapat banyak manfaat bila melakukan silaturahmi. Terima kasih sudah menyaksikan episode ini, dan semoga... Nah, dari 2 video tadi, kita akan mendiskusikannya per kelompok. Di mana? Perhatikan ke layar ya, apa saja tugas per kelompok. Tugas kelompok 1 yaitu bagaimana gambaran orang-orang yang menjaga silaturahmi, dan yang kedua apa alasan yang diperoleh orang-orang yang menjaga silaturahmi. Itu materi dari kelompok 1 yang akan didiskusikannya melalui video tadi. Sedangkan kelompok 2 yang mendapat kartu warna kuning, tugas kelompoknya menyelidiki proses hari akhir sebagaimana menurut Quran Surah Al-Qari'ah dan Quran Surah Al-Infitar. Kelompok 3 yang mendapat kartu warna hijau yaitu ada 2. Bagaimana penjelasan keberkahan hidup, apa manfaat hidup berkah, dan bagaimana cara agar mendapatkan hidup berkah. Itu kelompok 3. Kelompok terakhir, kelompok 4 yang mendapatkan kartu biru, yaitu tugasnya 1. Bagaimana penjelasan tentang orang yang memutuskan silaturahmi, dan yang kedua, apa akibat memutuskan silaturahmi. Sudah paham dengan tugas kelompoknya? Silakan dikerjakan sekarang, cari di sumber buku baik di LKS maupun di buku paket. Silakan dikerjakan. Apa yang didiskusikan? Bagaimana penjelasan tentang orang yang memutuskan tali silaturahmi? Ya, itu soal yang pertama. Bagaimana alasan bagi orang yang memutuskan silaturahmi? Penjelasannya silakan Revan diskusikan. Apa penjelasan Revan? Silaturahmi adalah hubungan yang baik dan erat antar sesama, terutama dalam konteks keluarga, teman, dan kerabat dekat. Dalam ajaran Islam, silaturahmi dianggap sangat penting karena dapat mempererat ikatan kekeluargaan dan menciptakan keharmonisan dalam masyarakat. Namun, ada sebagian orang yang memilih untuk memutuskan silaturahmi karena berbagai alasan seperti perselisihan, perbedaan pandangan, atau perasaan terluka. Nah, bagus sekali. Itulah yang didapatkan oleh Revan. Kemudian, Apa akibat memutuskan silaturahmi?
Apa akibatnya? Apa memang akibatnya? Merupakan hubungan antara keluarga atau teman. B. Dosa dan jauh dari keberkahan. C. Mengurangi rasa empati dan tolong menolong. D. Penyebab perpecahan sosial. E. Menurunnya kualitas hidup. F. Berbuat baik kepada sesama. G. Menjaga kejujuran dan integrasi. Menggunakan harta dengan cara yang baik. I. Sabar dan berikhtiar. Bagus, itu hasil diskusinya. Silakan disalin, nanti kita akan presentasi. Silakan, kelompok yang lain silakan didiskusikan ke kelompoknya. Silakan didiskusikan. Kelompok yang lain sudah siap? Nah, kalau sudah siap, silakan tampilkan kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana gambaran orang-orang yang menjaga silaturahmi? 1. Saling menghargai dan menghormati. 2. Kita hasil diskusi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Bagaimana gambaran hari kiamat menurut Quran surah Al-Qari'ah? Gambaran kiamat menurut Quran surah Al-Qari'ah surah 101. Dalam surah Al-Qari'ah, kiamat digambarkan dengan sangat mengerikan. Kiamat disebut sebagai perpecahan gambaran seperti terbesar bagian selamat dan tidak tahu yang diharuskan. Cukup sekian hasil presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan membacakan diskusi tersebut. Bagaimana penjelasan keberkahan hidup? Penjelasan keberkahan hidup dapat diartikan sebagai suatu kondisi di mana seorang merasakan kedamaian, kebahagiaan, dan kemudahan dalam hidupnya, baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Keberkahan tidak hanya terbatas pada harta atau kebahagiaan, tetapi juga mencakup daya lingkungan, menjaga hubungan dengan Tuhan. Bagus, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 4. Bagaimana penjelasan tentang orang yang memutuskan silaturahmi? Silaturahmi berbagai alasan seperti perselisihan, perbedaan pandangan, atau perasaan terluka. Apa akibat memutuskan silaturahmi? Jawab. 1. Kerusakan hubungan antara keluarga atau teman. 2. Dosa dan jauh dari berkah. 3. Mengurangi rasa empati dan tolong menolong. 4. Penyebab perpecahan sosial. 5. Menurunnya kualitas hidup. Itulah hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, dari penampilan 4 kelompok tadi, silakan Ibu akan memberi aplaus untuk masing-masing kelompok. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 2.
Siapa yang mau? Bisa, silakan Vira. Apa kesimpulan hari ini? Pelajaran hari ini? Silaturahmi adalah amalan mulia yang dianjurkan dalam Islam dan membawa banyak manfaat. Kita harus senantiasa berusaha menjaga dan mempererat tali silaturahmi dengan sesama. Jadilah pribadi yang peduli, perhatian, dan selalu menyambung tali persaudaraan. Bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk Vira. Jadi, anak-anak ibu, silaturahmi, Bu jelaskan sedikit, bukan hanya kita jalin secara langsung atau tatap muka, tapi bisa kita lakukan secara online. Contohnya, lewat apa? Bagus, lewat HP. Apa lagi? Ya, medsos. Apa contohnya medsosnya? Apa contohnya aplikasi yang kamu sering? Bagus, WhatsApp. Itu sharing yang boleh kita gunakan. Contohnya, ketika kita berbagi tugas, kita bisa menguploadnya lewat WhatsApp. Bisa ibu beritahu lewat WhatsApp. Nah, jadi menjaga silaturahmi ini sangat penting. Karena apa? Karena kalau kita menjaga silaturahmi, maka kita akan mendapatkan surga. Kalau kita memutuskan tali silaturahmi, maka apa yang kita dapatkan? Neraka. Maka itu sangat penting kita untuk menjaga silaturahmi. Nah, anak-anak ibu, apakah anak-anak ibu paham dengan materi kita hari ini? Kalau paham, ibu akan mengetes tingkat pemahaman anak-anak ibu melalui soal yang akan ibu berikan. Silahkan jangan lupa ditulis namanya. Silahkan ditulis namanya. Silahkan dikerjakan. Kalau sudah siap, silakan perwakilan kelompoknya mengumpulkan ke depan. Nah, sebelum itu, ibu ingin bertanya, bagaimanakah pembelajaran hari ini? Apakah anak ibu menyenangkan atau bagaimana? Nah, kalau untuk itu, ibu akan memberikan refleksi yang pertama dari materi yang tadi, tugas kelompok diskusinya yang 1 sampai 4. Materi mana yang membuat kamu suka dengan materi tersebut? Tentang apa yang kamu suka? Apa contohnya? Menjaga silaturahmi. Kenapa? Kenapa kamu suka menjaga silaturahmi? Karina? Silakan Jihan. Karina? Bagus Karina. Menjaga silaturahmi sangat dianjurkan dalam Islam. Nah, untuk itu, untuk tugas kamu di rumah, jangan lupa nanti kamu baca buku LKS atau buku paket kamu, yaitu tentang materi yang minggu depan, yaitu tentang tolong menolong. Silakan kamu pahami nanti di rumah.